Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam senja, salam traveling. Ketemu lagi di channel YouTube Travel Edo. Credonya ngopi, duduk, traveling. Sahabat traveler dan sahabat pebisnis di seluruh Indonesia dimanapun berada. Malam ini kita sedang berada di kampus Klatak University. Ya, ini Selasa malam. Jadi sudah tradisi kita, bahkan sudah berjalan 9 tahun lamanya. Ada kuliah malam namanya kuliah Klatak University. Berkumpul banyak teman-teman muda pengusaha, teman-teman backpacker, baik Jogja maupun luar Jogja berkumpul, dan kita memperbincangkan hal-hal yang berkaitan dengan bisnis, dengan traveling, atau hal-hal yang lagi aktual. Nah, saya mau kasih tahu nih, kuliah di Klatak University itu mensyaratkan, syaratnya cuma satu, orang harus punya paspor. Paspor adalah KTP internasional kita. Jadi yang belum punya paspor tidak bisa datang ke kampus Klatak, tidak bisa mengikuti kuliah Klatak. Ini malam ini sudah terkumpul berapa tadi itu? Tadi sudah saya absensi ya, paspornya teman-teman gitu ya. Coba saya tanya dulu. Ada yang belum ngumpulin paspor nggak yang datang pertama nih? Ada yang belum ngumpulin paspor? Sudah aman, sudah aman. Cek. Aman. Cek dulu. Jadi kalau nggak punya paspor nggak bisa ikut kuliah, itu aja syaratnya. Kebetulan nih tadi masih ada yang barusan datang, jadi baru nyerahin paspor. Coba saya cek. Oke, sip. Terima kasih. Yang di dalam minta tolong dicek. 12 aman. 12 aman. Oke, terima kasih. Pak Bu. Itu teman-teman, jadi boleh siapapun dari kota manapun, laki perempuan atau tidak laki tidak perempuan, bebas, yang penting punya paspor. Silahkan Selasa malam datang ke kampus Klatak. Dan kadang-kadang di antara mereka juga ada yang paspornya masih kosong kayak gini. Mereka juga kadang-kadang pesan ke saya bungkusnya paspor. Jadi ini dari kulit sapi, dompet paspor. Warnanya ada yang biru, ada yang hitam, gitu ya. Jadi biar aman dari hujan, aman dari jatuh dan sebagainya. Baik, malam ini sebelum kuliah saya mau bikin vlog dulu. Temanya adalah tentang sejarah asal usil sate Klatak. Nah, barangkali semua orang yang sudah pernah datang di Jogja itu sudah pernah mencicipi yang namanya sate Klatak gitu. Yang letaknya di sepanjang Jalan Imogiri, yang kira-kira jumlahnya ada 34 warung kalau nggak salah. Semuanya dari kampung kanan kiri Jalan Imogiri dan jualan sate Klatak. Tapi barangkali hanya sedikit yang tahu sejarah asal usul sate Klatak. Nah, malam ini sebelum dimulai saya mau berbagi dulu tentang sejarahnya sate Klatak. Sate Klatak itu adalah sate daging kambing muda, kira-kira umurnya 5, 6, 7 bulanan. Kadang 4 bulan juga sudah ada. Terus dikasih jeruji besi kayak gini. Ya, baru dimakan. Sejarah itu ada 2 versi ya. Yang pertama, sejarah Klatak yang versi umum, versi yang kebanyakan diketahui masyarakat. Jadi kenapa disebut sate Klatak? Karena bumbunya cuma satu, garam. Daging dilumuri garam, ditusuk sama besi, kemudian dipanggang sama tungku pakai arang. Karena ini besi dan kemudian garam, waktu dibakar di tungku itu terdengarlah bunyi klatak 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 klatak. Maka sejak itu orang kemudian menyebutnya sebagai sate Klatak gitu, sampai sekarang. Itu secara umum yang sudah jamak didengar orang. Tapi saya punya versi lain. Jadi sejarah asal usil ini saya tarik jauh ke belakang. Ternyata sate Klatak ini ada hubungannya dengan peristiwa gerilya Panglima Besar Jenderal Sudirman
ketika bergerilya dari mulai Cilacap, Purwokerto, ke Jogja, ke Jawa Tengah sampai ke Jawa Timur, Ponorogo, Blitar dan seterusnya. Apa hubungannya? Hubungannya begini. Jadi dulu Panglima Jenderal Sudirman itu ketika nikah datang, mereka bergerilya dari desa ke desa, desa ke desa mengganggu penjajah Belanda. Dia sakit tapi ditandu oleh para pasukannya, pasukan elit ini namanya yang nandu kemana-mana. Nah kebiasaan orang Jawa kalau ada tamu besar datang itu biasanya disambut dengan makanan istimewa. Salah satunya adalah daging kambing ini. Nah waktu mereka melewati Bantul, jadi di kawasan Imogiri, daerah Jejeran, Wonokromo ini, warga setempat dan kepala desanya ingin menyuguhkan yang terbaik untuk Panglima Besar Jenderal Sudirman beserta pasukannya yang datang. Maka diambillah satu kambing Jawa yang montok, yang ginu-ginu, disembelih dan kemudian dipotong, kemudian dicacah jadi kecil-kecil supaya nanti dapatnya merata. Problemnya adalah ada pasukan yang tanya, lah ini nanti makanannya bagaimana, cara makannya gitu. Ditengok-tengok nggak ada pohon bambu di sekitar itu, ranting pohon juga terlalu tinggi. Nah ada salah satu pasukan yang kemudian nengok ke kanan sebuah rumah itu, kok ada kawat jemuran, ada yang jemuran itu tempatnya sarung dijemur, ada cawet, ada butang, ada celana pendek, ada selendang, macam-macam di situ. Ada yang mikir, gimana kalau itu kita singkirkan dulu itu jemurannya, lalu kemudian kawatnya kita potong-potong dan kita jadikan alat untuk menusuk daging kambing yang mau dibakar. Akhirnya setuju. Dipindahlah itu temehan kalau bahasa Bantul, bahasa Jogja, dipindah ke pagar. Akhirnya kawat jemuran tadi itu dipotong-potong pendek-pendek untuk nusuk kambing ini dan kemudian dibakar. Artinya kelatak. Nah pasukan Jenderal Sudirman inilah yang mengeluarkan istilah sate kelatak kalau menurut jauh ke belakang, Jadi jangan disalahkan bahwa memang ada hubungannya. Ini bukan tradisi yang kemarin sore, tapi sejak zaman kemerdekaan sate kelatak ini sudah ada. Makanya teman-teman ke Indonesia kalau datang ke Jogja, ya belakangan tahun-tahun belakangan ini, semakin sulit menemui orang Jogja yang naik sepeda ontel. Tahu sebabnya? Ya karena sepeda ontelnya jerujinya sudah diambil untuk nusuk-nusuk daging kambing ini dan disajikan kepada wisatawan yang datang ke Jogja. Jadi itulah awal mula sejarah asal usil sate kelatak yang tidak lepas dari jasa besar Panglima Besar Jenderal Sudirman. Dan itu kemudian berulang ketika Jenderal Sudirman gerilanya lewat daerah Bantul, disajikan hal yang sama. Tapi kita tidak tahu ya nasibnya cawet, kutang, jemuran, kemudian celana pendek, selendang dan lain-lain itu terbang ke bawah angin atau tetap aman di tempatnya. Tapi yang jelas dari kawat jemuran sudah pindah ke sepak sepeda ontel. Itulah teman-teman semua asal usil dari sejarah sate kelatak yang menjadi makanan khas kuliner kalau teman-teman datang ke Jogja. Jadi sekali lagi kalau ke Jogja jangan lupa makan sate kelatak karena ini sangat gurih dan hanya ada di Jogja. Baik, itu yang bisa saya sampaikan di channel Travel Ebo kali ini. Hal-hal yang lain menyangkut sate kelatak itu akan kita sampaikan di lain waktu. Termasuk kalau hitung-hitungan bisnis, karena ada 32 warung yang paling tidak satu hari membutuhkan 2 kambing. Dalam sebulan Anda bisa hitung sendiri berapa ratus ekor dibutuhkan kambing disembelih untuk disajikan sebagai sate. Padanannya ini sate kelatak itu namanya wedang woh. Itu saja. Semoga teman-teman dapat sesuatu, entah inspirasi, entah kelucuan, entah apapun ya. Ini karena kuliah sudah akan dimulai,
Saya sudah ngecek semua paspornya ada di sini. Saya akan udut dulu, udut asam amino. Ini adalah peredam kolesterol. Dan jangan salah, Kelatak University ini kebanyakan setiap kuliah datang dari mana-mana. Ada yang dari Solo, ada yang dari Salatiga, ada yang dari Semarang, ada yang dari Magelang, ada yang dari Kulon Progo. Bahkan malam ini ada yang paling ujung itu, ada Den Baas. Itu adalah ownernya Jamko. Jadi kenapa kita tidak takut makan sate kelatak setiap hari dan minimal setiap Selasa malam? Karena ada peredamnya, namanya Jamko. Anda bisa cari informasinya di Google, Jamko itu apa dan bagaimana cara mendapatkannya. Cukup 3 teguk, kolesterol hilang, besok pagi sudah bisa makan sate. Itu saja, nggak travel ebo. Mari kita duduk, ngopi, dan traveling untuk bahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siap kuliah? Siap. Oke, kita pindah ke dalam. Senja.